Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah modul mesin cuci. Untuk brandnya adalah SAP teman-teman. Dan untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di situ tertulis ES-FL872. Untuk brandnya adalah SAP Corporation Japan. Untuk panel depannya seperti ini teman-teman. Di sini terlihat main potensio yang bisa kita putar seperti ini. Di beberapa poin ini adalah optionnya atau pilihan-pilihannya. Selanjutnya di modul displaynya di sini bisa kita perhatikan bareng-bareng. Di sini untuk tipenya ES-FL872. Selanjutnya di sini ada beberapa tampilan seperti timing, play, dan lain-lain seperti ini teman-teman. Dan untuk tombol-tombolnya di sini delay, temperatur, no spin, easy ironing, play, dan pause. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini hanya berkedip-kedip di sini teman-teman. Di area sini tuh displaynya tuh hanya berkedip-kedip saja, dan di play itu tidak bisa. Dan tentunya untuk melakukan proses perbaikan, kita harus mengangkat modul displaynya yang tertanam di belakangnya sini teman-teman. Nah, di sini kita harus angkat untuk covernya ini. Selanjutnya kita angkat untuk mainboardnya. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah mainboard dari modul mesin cuci SAP tersebut setelah saya keluarkan dari framenya. Secara fisik untuk modul mesin cuci SAP ini terlihat sederhana sekali ya teman-teman. Seperti ini kalau saya balik untuk mainboardnya. Dan hanya selembar ini dan tidak dibalur dengan gel seperti modul mesin cuci LG. Selanjutnya di sini saya akan pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci SAP untuk tipe ini. Karena memang berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya tersebut, untuk modul mesin cuci ini hidup, cuma hanya indikator saja yang berkedip. Tapi untuk jelasnya saya juga kurang paham dan coba akan saya pelajari terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah saya pelajari untuk skema dari modul mesin cuci ini, kalau kita lihat di posisi seperti ini, di sini ada sebuah trafo kecil seperti ini. Nah, di sini trafo ini yang mengkonverter tegangan AC menjadi DC. Untuk outputnya 5 volt, dan output tersebut untuk mensuplai IC Micom-nya yang di sini teman-teman. Di sini ada IC Micom kecil, IC Micom-nya. Selanjutnya komponen-komponen yang tertanam sebelum trafo ini adalah area primer, dan komponen-komponen yang tertanam setelah trafo ini adalah komponen sekunder. Di komponen primer terdiri dari beberapa relay. Di sini ada 3 relay, dan ini adalah main potensio sekaligus berfungsi sebagai on off-nya. Dan kalau saya balik seperti ini adalah IC PWM-nya yang mengedrive trafonya. Selanjutnya di posisi seperti ini, di sini terlihat beberapa tombol. Dan untuk di sisi sini ini adalah triad yang ngedrive dinamonya. Kurang lebih seperti itu untuk skemanya. Selanjutnya coba kita hidupkan, kita kasih input tegangan 220 AC untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Di sini untuk mencobanya saya solderkan kabel input 220 di test point ini. Selanjutnya coba kita colokkan dan kita ukur untuk outputnya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya nyala kuning seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin yang beliau sampaikan untuk jenis kerusakannya itu seperti itu. Dia bilang ada indikator berkedip-kedip, tapi untuk modul mesin cuci ini tidak bisa di start. Dan coba kita ukur untuk outputnya ke area Micom kisaran 5 volt. Untuk test pointnya di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output dari trafonya terukur 4,9 volt dan itu normal. Dan untuk kali ini indikator berkedip-kedip seperti itu. Selanjutnya untuk di beberapa tombol di sini, nah 5 voltnya hadir di tombol ini. Begitu juga tombol berikutnya hadir, yang ini pun hadir, yang tombol ini pun hadir. Nah, nampaknya untuk tegangan ke semua tombol hadir normal. Untuk tegangan sih saya kira sih tidak ada masalah ya teman-teman. Coba saya akan lakukan penelusuran lanjutan untuk kasus seperti ini tuh permasalahannya tuh ada di mana. Lanjut.
Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan lanjutan dari sekian banyak komponen yang tertanam di sini, saya sudah melakukan banyak sekali percobaan. Di antaranya di sini saya sudah lakukan percobaan dengan mengganti R yang di sini teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Kedua R ini adalah jalur yang men-trigger triad-triadnya yang bersumber dari IC utamanya ini. Dan kalau kita urutkan, sinyal trigger dari IC chipset utamanya ini melalui kedua R ini. Dan R ini nilainya 820 ohm. Selanjutnya untuk jalurnya ini kalau kita urutkan, ini akan ketemu dengan kedua triad ini. Dan triad ini yang mensuplai ke area door lock. Di sini untuk fungsi door lock saya gunakan sebuah bolam dengan tujuan tentunya agar teman-teman nanti bisa melihat secara fisik jika door lock-nya itu bekerja, si bolam ini menyala. Dari sekian proses, ya memang untuk prosesnya mohon maaf sekali saya tidak sempat merekodnya tadi karena memang di awal saya agak sedikit pesimis. Ya karena dari sekian banyak komponen ini saya tidak menemukan hasil pengukuran yang mencurigakan atau seperti apa. Selanjutnya langkah berikutnya saya lakukan pembongkaran untuk main selektornya ini. Ini di sini ada main potenso dan pada dasarnya ada potenso knobnya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya bongkar dan saya bersihkan lidah-lidahnya. Selanjutnya langkah berikutnya saya mengganti semua triad yang terpasang di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Itu semua pun saya lakukan bergantian. Dan alhamdulillah dengan proses tersebut untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Coba kita lakukan percobaan. Untuk push buttonnya ini saya assembling dulu biar kita lebih enak untuk mencobanya. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk knobnya pun coba saya assembling. Dan di sini untuk water level kita pasang. Karena kalau tidak dipasang water levelnya ini nanti akan protect teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya kita kasih input untuk AC220 nya di sini. Untuk bolamnya saya tutup biar enggak silo aja. Coba kita colokkan ke AC220 dan kita lihat hasilnya seperti apa. Saya colokkan. Selanjutnya coba kita putar untuk potensionya. Nah bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah nyala ya teman-teman, dan sudah tidak protect lagi. Coba saya putar terlebih dahulu untuk potensinya dan bisa teman-teman lihat untuk indikatornya sudah berubah, sudah bergerak. Nah seperti itu. Dan untuk kali ini posisinya mati dan coba kita hidupkan kembali. Selanjutnya saya tekan tombol startnya di sini. Nah bisa teman-teman lihat untuk bolamnya nyala ya teman-teman, mungkin silo ya. Nah seperti ini. Artinya dengan nyalanya bolam itu modul mesin cuci si door lock-nya ini sudah bekerja. Kalau saya matikan, nah seperti itu untuk indikator berkedip dan kita bisa pindah ke opsi lain. Nah di sini opsi proses spin atau proses pengeringan dan coba kita tekan startnya. Nah seperti itu. Untuk kali ini door lock sudah kerja dan untuk indikator sudah tidak berkedip seperti di awal. Dari percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.